wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada Ibu Wali Murid dan Ibu Dewan Guru karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa bertemu dalam acara budaya positif oleh Bu Hadirate Widiati CGP Angkatan kelima di TK Al-Wadah 2. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada kita semua. Ibu-ibu, sebelum nanti diterangkan oleh Bu Rate apa itu budaya positif, kita nanti dengarkan. Kalau kurang mengerti ditanyakan, kalau bagus ayo diterapkan di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Ibu-ibu, budaya itu harus kita kembangkan, baik itu di lingkungan kita masing-masing, karena apa? Tidak ada budaya itu pasti nanti anak-anak akan tersesat. Budaya ini sudah dikembangkan, masih banyak yang ikut-ikut kemana arusnya itu. Kasihan aku yang melihat itu ya ibu-ibu ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Al-Wadah 2 Ibu Sunatun, yang saya hormati teman-teman Dewan Guru TK Al-Wadah 2, dan yang saya cintai kepada wali murid TK Al-Wadah 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi ilmu tentang budaya positif. Budaya positif ini terdapat pada pendidikan calon guru penggerak, yaitu tepatnya pada modul 1.4. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hadirate Widiati. Saya lahir di Lamongan pada tanggal 6 Februari 1989. Alamat rumah saya di Jalan Pendidikan RT 3 RW 5 Babat. Nomor HP saya 0856 5516 1668. Riwayat mengajar saya di TK Al-Wadah 2 dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Hobi saya traveling, kemudian moto saya adalah belajar untuk menjadi yang terbaik. Di sini saya akan mencoba berbagi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan sudah menjadi karakter bagi warga sekolah. Warga sekolah ini ya kita semua, dari kepala sekolah, dewan guru, wali murid, kemudian anak-anak. Nah, itu semua adalah warga sekolah. Nah, di budaya positif ini ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi.
Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Tidak. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Anak diberi hukuman menyapu halaman, membersihkan halaman. Tidak. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Ya, setuju. Setuju. Oke. Dengan memberikan penghargaan memang bisa meningkatkan motivasi anak. Namun anak bisa menjadi ketergantungan. Kalau ada hadiah, mereka mau mengerjakannya. Tapi kalau tidak ada hadiah, mereka tidak mau untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dalam eksplorasi konsep ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat adalah tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Ini adalah eksplorasi konsep yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma ketepatan kegiatan kepala tangan Anda ada A dan B. Anda dan teman Anda coba sekarang Anda mengambil secari kertas, kemudian tuliskan di secari kertas tersebut sesuatu yang berharga bagi Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Kemudian genggam rapat. Nah, coba digenggam rapat, okay. Setelah itu teman di sebelah Anda itu tolong minta untuk membuka genggaman tangan teman yang di sebelahnya. Boleh dengan membujuk, boleh dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan lain sebagainya. Agar teman Anda mau membuka kepala tangannya. Gak mau. Apakah Anda mau untuk membuka kepala tangan Anda? Gak mau. Tentu tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena saya punya prinsip, Bu. Oh iya, karena punya prinsip sesuatu yang berharga, sehingga kita harus mencoba untuk mempertahankan prinsip tersebut, jangan sampai orang lain untuk mengambilnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Untuk yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang tadi yang kepala tangan itu, yaitu tentang mengontrol murid. Yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga penguatan positif, efektif, yang bermanfaat. Dan yang selanjutnya adalah tentang bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
lanjutkan, yaitu perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang sana adalah stimulus respon. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Itu adalah termasuk stimulus respon. Kemudian tentang teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu termasuk stimulus respon. Namun dalam teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu adalah stimulus respon. Dan teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika Anda membujuk namun gagal, biasanya kita sering memaksakan kehendak kita. Itu termasuk stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, yaitu tentang kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, itu adalah merupakan stimulus respon. Dan tentang teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Nah, ini merupakan disiplin positif, yaitu tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Blaser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang dan menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Dalam realitas kebutuhan kita ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Sedangkan untuk model berpikir menang dan menang itu masuk dalam posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan semua perilaku memiliki tujuan itu masuk dalam teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Kemudian yang sebelah sana, yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu maknanya disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yaitu menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari semua ini segitiga restitusi, dari posisi kontrol masuk ke dalam segitiga restitusi ini. Dalam segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini semua masuk ke dalam keyakinan kelas. Next. Apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Yang kedua adalah tentang kebijakan, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berbhinneka global, yang kelima adalah bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut masuk pada motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, yaitu tentang motivasi internal, yaitu tentang tujuan disiplin positif. Nah, ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Bosen tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, yaitu tentang restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
tentang pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk mungkin jawabannya karena untuk menjaga keselamatan, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter? Jawabannya mungkin karena untuk menjaga kesehatan, seperti itu, guys. Nah, untuk yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena biar tidak dihukum. Mungkin seperti itu, oke. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali tentang nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini adalah tentang lingkaran budaya positif, yaitu tentang lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, dari dua contoh ini, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang warna pink, yaitu tentang kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Untuk yang warna biru ini kesepakatan kelas juga, yaitu tentang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Yang keempat, kami murid yang peduli dengan lingkungan. Nah, dari dua ini, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang pink. Yang pink. Nah, yang pink ini bukan merupakan keyakinan kelas, tapi yang pink itu adalah merupakan peraturan kelas. Mengapa merupakan peraturan kelas? Karena di sana guru yang membuat, bukan keyakinan antara guru dan murid. Kalau yang biru ini kita membuat bersama-sama, yaitu kita guru dan murid. Jadi kita ada kesepakatan di dalam kelas itu. Misalkan maunya seperti apa kelas kita ini, seperti itu. Nah, ini seperti ini contohnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Yang keempat, kami murid yang peduli dengan lingkungan. Nah, seperti ini adalah keyakinan kelas. Ya. Next. Ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Z. Nah, ini dapat dilihat seperti ini formatnya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Next. Nah, ini contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Z, yaitu tentang hormat dan bekerja. Nah, itu contohnya hormat. Terdengar satu orang berbicara,
kita bisa selesaikan ini bersama. Terima. Tolong ya. Permisi. Bolehkah saya pinjam? Kemudian nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengar. Kemudian yang dilihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Nah, selanjutnya senantiasa berbuat baik. Yang terakhir adalah berbagi. Kemudian yang ini adalah tentang berperilaku. Berperilaku yaitu yang pertama tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada atau salim, kemudian memberikan ruang bekerja atau postur tubuh yang tenang. Nah, ini hormat, tampaknya seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tetapi tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Namun tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Nah, ini adalah contoh tentang peraturan dan keyakinan kelas. Untuk yang peraturan pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, kemudian gunakan masker. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan peraturan yang biasanya dibuat oleh sekolah atau guru. Sedangkan ini adalah keyakinan kelas yang biasa dibuat dengan peserta didik. Itu yang pertama yaitu tentang tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain, yang ketiga menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian yang keempat keselamatan, menghormati orang lain, kemudian kesehatan, kemudian menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker ini merupakan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga merupakan keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Ini berdasarkan hasil riset ada 8. Seorang anak biasanya kita berikan penghargaan, itu juga merupakan hukuman untuk jangka panjangnya, karena anak akan merasa senang bila mendapatkan hadiah. Namun apabila dia tidak mendapatkan hadiah tersebut, anak akan merasa kecewa. Nah, itu merupakan hukuman. Nah, ini adalah contoh yang pertama yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ini adalah akibat dihukum oleh penghargaan. Untuk yang kedua, penghargaan yang menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan ini biasanya mereka akan ada kecemburuan sosial. Oh iya, itu saja yang diberi, sedangkan saya nggak diberi, seperti itu. Next. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas ini yang dimaksud adalah dengan kita memberikan penghargaan, dia akan mau belajar. Namun dengan kita tidak memberikan penghargaan atau memberikan hadiah,
mereka tidak mau belajar, sehingga dapat menurunkan kualitas belajar mereka. Nah, untuk yang nomor 7 adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang dimaksud dengan penghargaan mematikan kreativitas adalah anak tidak dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, karena mereka biasanya terpacu dengan adanya penghargaan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang ke-8 adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini maksudnya adalah dengan memberikan penghargaan, biasanya anak itu motivasinya hanya untuk mendapatkan hadiah saja, tidak ada motivasi yang lain. Seperti itu. Nah, ini tabel tentang tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Tindakan gurunya adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Nah, ini anak mendapatkan hukuman menulis kata "saya tidak akan terlambat lagi." Ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga merupakan hukuman. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini merupakan konsekuensi. Ini bukan hukuman karena anak biasanya sadar akan kesalahannya sehingga dia mau mengganti. Nah, itu merupakan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Anak dengan sendirinya akan membersihkan tumpahan air yang ada di meja. Nah, terus selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, dan ini merupakan hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, dan ini merupakan konsekuensi. Mengapa merupakan konsekuensi? Karena anak tahu akan kesalahannya. Nah, ini merupakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi namun tidak menyakitkan. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Anak membenci kedisiplinan itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman adalah paksaan, itu termasuk hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu juga merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk itu merupakan hukuman. Sedangkan konsep diri yang baik itu adalah konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu juga merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian selanjutnya adalah marah, rasa bersalah
dipermalukan, merasa tak dihargai, itu juga merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini adalah identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Identitas yang gagal tentang hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan yang disiplin atau konsekuensi itu adalah tentang sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, itu merupakan hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensinya korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, itu terdapat dalam hukuman. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusinya masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik, itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Seperti itu. Sedangkan restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Selanjutnya hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah pembelajaran yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, yaitu tentang penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Pembelajaran yang kelima adalah tentang posisi kontrol. Ada seperti itu ya ibu, ada kita hormati dulu sebentar. Saya lanjutkan kembali ya ibu. Nah, ini tentang 5 posisi kontrol. Untuk yang pertama adalah penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang biasanya menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru biasanya menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya seperti ini, patuhi aturan ini. Kamu selalu saja yang salah. Selalu kamu yang salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya guru sering mengatakan seperti itu. Nah, itu merupakan penghukum. Namun biasanya di TK tidak ada penghukum, ibu-ibu. Karena apa? Karena usia TK tidak untuk dihukum mereka. Mereka kalau dihukum mungkin mereka akan takut untuk sekolah. Nah, next. Dan biasanya penghukum itu juga menggunakan nada suara yang tinggi sehingga anak akan merasa takut sebelumnya. Nah, ini biasanya menggunakan nada suara yang tinggi dengan bahasa tubuh, mata yang melotot, jari yang menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik seperti itu. Dan biasanya anak yang dimarahi, dihukum seperti itu, mereka akan mempunyai rasa dendam, ibu-ibu. Nah, rasa dendam itu biasanya bertahan lama. Nah, kalau anak TK dihukum, mereka juga nanti ketika mereka dewasa, mereka juga akan melakukan hal tersebut kepada orang yang lain, seperti itu. Kemungkinan sifat mereka juga akan menjadi pendendam, mudah marah, agresif, seperti itu ya. Jadi sebaiknya jangan dihukum, jangan diberikan hukuman juga untuk anak TK. Nah, untuk yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut dengan membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah atau rendah diri dengan kata-kata biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Kemudian barangkali bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, seperti itu, sehingga mereka merasa bersalah. Di posisi ini biasanya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid juga akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah ini biasanya nada suaranya itu melemah, memelas, halus, sedih, dengan bahasa tubuh merambat pada anak, kemudian wajah yang lesu, seperti itu. Hasilnya biasanya anak akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid juga menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif, seperti marah-marah, seperti itu ya Bu. Nah, murid juga tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini biasanya guru pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Nah,
Nah, biasanya mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat, tidak bantuan Bapak ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, seperti itu. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Mungkin anak akan tergantung pada guru tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, dalam posisi teman ini biasanya nada suaranya yaitu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum, seperti itu, oke. Nah, hasilnya yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau guru yang lain mereka tidak mau, seperti itu. Nah, ini sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau yaitu guru hanya mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, surat catatan, daftar cek, seperti itu. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Pemantau ini biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Seperti ini adalah contoh dari pemantau. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru tersebut menjawab lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah, seperti itu. Biasanya perasaan muridnya akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Nah, ini adalah tentang pemantau.
Nah, ini posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Dari manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalkan contohnya, apa yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, yang selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa yang tentang dirimu. Seperti itu biasanya kata-kata dari seorang manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur diri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seperti itu. Dalam manajer juga bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari. Kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Harapan kita, sekolah kita itu menjadi posisinya seperti ini, yaitu nyaman, aman, dan positif. Posisi manajer ini biasanya nada suaranya itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat pada murid. Contohnya seperti ini, Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian guru menjawab, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru tersebut menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Kemudian Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru tersebut berkata, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, biasanya perasaan murid itu di posisi manajer ini biasanya anak tidak perlu marah, tidak perlu dalam posisi manajer ini suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, kemudian berkaca
mengacak pinggang seperti ini, kemudian ditunjuk-tunjuk kamu salah gitu seperti itu, kemudian dengan suara yang tinggi juga, kemudian bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman. Nah, tidak seperti itu, ya. Nah, untuk fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain atau orang tua. Nah, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Next. Nah, ini adalah tabel 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi, identitas yang gagal, identitas berhasil, kemudian identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari dalam diri, menghargai diri sendiri, mengharapkan imbalan atau tergantung pada orang lain. Nah, seperti ini. Ini yang penghukum itu masuk dalam identitas yang gagal. Dan membuat orang merasa bersalah itu juga masuk pada identitas yang gagal. Kemudian yang teman atau pemantau itu masuk di identitas yang berhasil atau sukses, namun mengharapkan imbalan atau adanya ketergantungan pada orang lain. Sedangkan manajer itu itu berhasil dan sukses dan menghargai diri sendiri. Dapat dilihat ya dalam layar ini, tabelnya bisa dilihat. Ini ada kata-katanya juga, misalkan seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, itu tentang penghukum seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Next. Nah, ini tentang pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan biasanya membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kata tidak pernah itu adalah kata dari penghukum. Nah, kemudian ayolah lakukan demi ibu. Nah, seperti itu biasanya adalah kata-kata dari teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah kata-kata dari pemantau. Pemantau biasanya juga memberikan imbalan. Nah, ini tentang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah kata-kata dari manajer, menyelesaikan masalah. Dan penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Selalu, kata selalu ini adalah kata dari penghukum. Seperti tadi ada kata tidak pernah, itu juga kata dari penghukum. Kalau bisa jangan pernah mengatakan seperti itu, Ibu, kasihan anak-anaknya nanti. Next. Itu yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Sebelum ini makanya kita di dalam kelas itu perlu kiranya kita membuat keyakinan kelas dulu, Ibu. Tujuannya agar anak juga nanti bisa mengikuti keyakinan kelas tersebut. Jadi kita juga bisa mengingatkan anak, kalau anak melakukan kesalahan mereka juga menyadarinya. Caranya seperti apa kalau di TK? Kalau di TK itu kita yang membantu menuliskan. Misalkan anak ini mengatakan, Bu, kalau di kelas tidak boleh makan. Nah, kita tuliskan itu kata-kata tersebut, tidak boleh makan di dalam kelas. Katanya seperti itu. Kemudian ibu guru dan anak-anak harus saling menyayangi. Seperti itu misalkan kita tuliskan, Bu. Kemudian anak nanti yang kita suruh untuk menempel di di papan. Kita suruh untuk menempel di papan yang ada tulisan keyakinan kelasnya itu. Jadi anak sendiri
sendiri yang menempel, anak juga yang membuat kesepakatannya, seperti itu. Sehingga nanti anak apabila melakukan kesalahan mereka juga menyadarinya, seperti itu, nggih. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi ini. Nah, ini adalah segitiga restitusi, yaitu yang berisi tentang menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Next. Nah, ini sebelum kita masuk di dalam segitiga restitusi ini, ada menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh dari kata-kata menstabilkan identitas. Kemudian tentang yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Sebelumnya Kak. Nah, ini guru berkata, biasanya guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Seperti itu. Itu adalah contoh kata-kata dari validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, misalkan seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Seperti itu. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kata yang biasanya dicoba untuk menanyakan keyakinan anak. Next. Nah, sebelum saya tutup, ini ada video yang saya buat tentang segitiga restitusi tadi, ya. Silakan untuk dilihat.
Maaf ini nggak ada suaranya Ibu. Nah ini ketika saat saya melakukan saat membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ini saya mencoba menanyakan kepada anak-anak ingin peraturan yang seperti apa. Ayo berbaris, ayo tangan diluruskan, ayo Next. Nah ini saat anak-anak sedang bermain, kemudian ada salah satu teman yang merebut mainannya seperti itu. Nah ini saya sedang memperbaiki mainannya, kemudian ada salah satu teman yang membereskan mainan untuk berebut mainan itu. tangan diluruskan, anak PAUD sehat, anak Nah ini adalah contoh saya membuat skincare restitusi dengan menstabilkan identitas anak. Ini dengan menanyakan kesalahan anak tadi. kuat, anak PAUD cerdas dan pintar, anak PAUD kuat, anak PAUD sehat dan pintar. Ayo berbaris, ayo tangan direntangkan, ayo berbaris, ayo tangan direntangkan. Ayo berbaris, ayo tangan diluruskan, ayo berbaris, ayo tangan diluruskan. Anak PAUD sehat, anak PAUD kuat. Mohon maaf ini karena videonya tidak bisa. Mungkin dalam waktu bisa kita lihat bersama-sama lagi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Atau ada yang masih bingung, silakan. Tidak. Alhamdulillah kalau sudah ada yang ditanyakan, berarti insya Allah ibu-ibu sudah mengerti tentang budaya positif ini. Nah nanti bila ada yang malu mungkin bertanya di sini, nanti bisa kita bahas bersama di lain waktu. Terima kasih pada ibu-ibu wali murid dan teman-teman guru dan juga ibu kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerdas dan pintar.